ini kalau dia berani itu, tapi kalau nggak berani juga nggak apa-apa. Memang tema ini tema berat, Faruk. Ini tema-tema berat. Kemarin seharian aku buka tema logika dalam beragama, nggak ada satupun yang berani naik. Nggak ada satupun yang berani naik ke atas untuk berdiskusi dengan saya. Karena memang susah kalau logika dalam beragama. Pasti akan kena kemana-mana. Teman-teman Kristen, kencengin dulu tap-tap layarnya, diposting-posting ulang, di-share-share ulang teman-teman, biar roomnya aman, roomnya tidak gampang rungkat. Kita live sampai jam 4 pas, karena 4:30 saya harus berangkat ibadah. Jam 4 pas, nggak usah lama-lama Faruk kita ya. Ya sebentar Faruk, jangan dimulai dulu, aku mau ambil minum dulu, minumanku habis, sebentar. Sebentar. Belum ngomong aku kan? Belum ngomong aku dari tadi teman-teman kan? Sudah terbukti dia gila kan? Bahkan ketika aku diam saja, aku bisa buktikan Oki itu gila. Dan dia bilang, kan? Aku tadi tanya sama dia kan, siapa yang bilang Kristen itu agama? Tak kemana-mana penjelasannya. Oke, teman-teman ya, kalian sudah saksikan sendiri teman-teman, ya, tanpa saya berbicara apapun, saya diam dia yang ngomong, doubling apa Dinda, saya diam dia yang ngomong, terbukti si Okinya memang gila. Kenapa aku katakan gila? Dia bikin tema logika dalam beragama. Kalau Islam dikatakan agama, ya, yang mengatakan Islam itu agama siapa? Allah. Tertulisnya di mana? Dalam Al-Quran, surah Ali Imran 19, Ali Imran 85, di dalam Al-Maidah 3. Kalau yang bilang Kristen itu agama siapa? Nanti dulu ke logika. Yang bilang Kristen itu agama siapa? Yesus nggak pernah sebut Kristen, terus kau bilang Kristen itu artinya pengikut Kristus. Itu angan-angan dan khayalan kalian Kristen. Karena Yesus tidak terdapat di dalam Bible mendefinisikan Kristen itu adalah pengikut-pengikut Kristus. Bahkan Paulus sendiri tidak pernah mendefinisikan Kristen untuk kali pertamanya. Murid-murid itu di Antioquia disebut dengan Kristen, yang artinya pengikut-pengikut Kristus. Gak ada. Itu angan-angan dan hayalan kau. Arti Kristen itu pengikut Kristus. Kalaupun memang Kristus yang kau ikuti, Kristus yang mana? Kristus anak Maria. Maria gak pernah melahirkan Kristus, tapi melahirkan Yesus. Gitu loh. Kristus itu ada banyak dalam Bible kalian. Kristus mana yang kau ikutin? Dindanya nggak bisa kau jelaskan ya, siapa yang mengatakan Kristen itu agama. Kalau nggak bisa kau jelaskan itu Dinda, kau kasih datanya, nggak usah tema itulah ya, macam betul kali kalian dipandang orang macam agama aja tuh. Kau sengaja itu gitu ngangkat tema itu biar teman-teman awam di bawah nonton, oh iya ya, Kristen itu agama. Padahal Bible kau nggak pernah menyebutkan agama. Ya, dua agama yang pernah disebutkan oleh Yesus dalam Matius 5:30 apa tuh? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Disebut dalam Matius 5:30, Matius 5:20 Yesus berkata, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Yesus nggak berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan Kristen. Nggak pernah Yesus nyebut Kristen. Kau sedang bermimpi dan berhayal, Dinda. Nah, sadar dirilah dulu Ki ya. Aku saranku gini aja lah Ki, kau berobat dulu lah ke dokter jiwa Ki ya. Ya, capek juga aku ngadepin orang gila gitu loh. Aku bukan apa Ki, aku sebenarnya Ki, maaf Ki ya, tapi kau nanti marah Ki. Aku sebenarnya pengen aku dapat nomor handphone makmu Ki. Ini bukan aku menghina Ki, ya maaf kali, pengen kali aku. Aku mau cerita gitu ke mamamu. Namburu,
tolong si Oki ini dibawa dulu ke dokter jiwa Namboru. Gitu loh. Kenapa Faruk? Ditanya nggak nyambung. Ini teman-teman ya, tengok nih, nanti kita kasih dia kesempatan menjawab lagi. Siapa yang mengatakan Kristen itu agama? Kristen itu artinya pengikut Kristus, Faruk. Sebuah pertanyaan yang diawali dengan kata siapa, kau harus menyebut nama atau identitas, bukan memberikan penjelasan, Ki. Kau tapi di sekolah teologi ya kok longor, Ki. Gitu loh. Cemana kau mau nyambung lagi? Tema lain silahkan lah, tapi jangan kosong macam bener aja Kristen itu agama. Kristen itu tidak pernah disebutkan agama oleh Yesus maupun Paulus itu sendiri. Ya gitu, Ki ya. Tapi bagi teman-teman yang tahu nomor WA-nya Mama Oki, aku tidak menghinakan mamanya ya. Karena aku sayang sama si Oki. Biar dibawa dulu berobat si Oki ini ya. Baru kembali lagi dia kemari, biar aku telepon dulu mamanya. Mungkin ada pengaruh kan. Pernah dulu dia mungkin naik sepeda motor waktu lajang jatuh kebentur kepalanya. Jadi sulit dia menelaah sebuah pertanyaan, menjelaskan sebuah pertanyaan gitu loh. Memahami sebuah pertanyaan. Yang ku tanya, siapa yang menyebutkan Kristen agama? Kalau ditanya siapa yang menyebutkan Islam agama? Allah. Di mana? Ali Imran 19, Ali Imran 85, Ali di Al-Maidah 8, Al-Maidah 3. Kan bisa dijawab. Ini begitu ditanya, nanti kita tunggu lah ya. Ku jawab, ku tanya lagi, ku kasih pertanyaan lagi, terakhir lagi nih. Siapa yang bilang Kristen itu agama, Ki? Silakan. Oke, silakan Faruk. Silakan. Sebentar, silakan dimulai. Di mute ya Faruk ya, di mute. Shh. Iya, silakan diterima Faruk, diterima ya. Ya teman-teman, Faruk tadi bilang mungkin Oki ini jatuh dari motor dan kepalanya kebentur. Siapa yang membenturkan kepalanya ke tembok sering? Hah? Faruk, siapa yang sering membenturkan kepalanya ke tembok, Faruk? Itu yang pertama ya. Yang kedua teman-teman, aku kalau kalian juga ya teman-teman ya, kalau kalian juga dapat nomor telepon bapaknya Faruk ya kan, tolong kasih tahu juga ke aku teman-teman. Aku mau tanya, bener nggak sih si Faruk ini apa tuh dulunya itu pindah karena dia ini lagi banyak utang katanya? Itu bener nggak sih? Aku mau nanya itu ya teman-teman ya. Kau yang mulai duluannya Faruk ya, kau yang mulai duluan, kau mau bilang dulu saya pengguna narkoba, betul, saya udah akui itu, tapi sekarang saya enggak. Gitu, kau mau serang ke situ? Oke, kita masuk ke temanya ya teman-teman ya. Kita masuk ke temanya. Teman-teman tolong nanti kalau ada yang tahu nomor bapaknya Faruk, bener nggak Faruk ini dulu sebelum pindah itu utangnya banyak? Ada barang yang digadaikan katanya. Aku mau tanya itu aja. Aku nggak memfitnah loh. Aku bertanya. Ya, karena ada salah satu video yang aku dapatkan. Oke teman-teman, kita langsung jawab ya. Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26. Kita bukakan data dan dalilnya ya teman-teman ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Apa yang diajarkan di sini Faruk? Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar. Apa yang mereka ajarkan di sini Faruk? Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ajaran siapa yang diberikan, subjeknya siapa Faruk? Ajaran Tuhan Yesus. Ini yang berkata adalah Tuhan Yesus. Tulisan merah. Alkitab jelas menjawab itu Faruk. Makanya di Indonesia Kristen itu diakui sebagai agama. Kau mau bilang pemerintah itu salah mengakui Kristen itu sebagai agama? Hah? Kau mau bilang pemerintah Indonesia ini salah mengakui Kristen sebagai agama? Kau protes lah sana ke pemerintah, Faruk. Ya, saya sudah jawab. Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Ketika Faruk mengatakan benar nggak Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini,
membawa agama. Betul. Karena agama itu buatan manusia. Sejak kapan Tuhan itu menciptakan agama, Faruk, di dalam iman Kristen? Ini berbicara tentang iman Kristen ya. Saya berbicara tentang iman Kristen. Bang Hunter, terima kasih. Sejak kapan Tuhan itu menciptakan agama? Sejak kapan, Faruk? Ya, agama itu di dalam iman Kristen buatan manusia. Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Orang-orang yang percaya Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu yang disebut Kristen. Makanya diakui sebagai agama. Pertanyaan saya dengan Faruk Sianipar, ya, Islam pertama kali ada di 610 sampai dengan 632 Masehi. Tunjukkan saya Faruk, seperti apa cara Tuhanmu menciptakan agama. Tunjukkan juga eksistensi Allahmu. Pakai logika, pakai dalil. Ya, Faruk Sianipar ya, tolong dijawab pakai data. Saya jawab pertanyaan Faruk pakai data dan pakai dalil, enggak pakai asumsi saya. Alkitab jelas menjawabnya. Silakan Faruk Sianipar dijawab. Tunjukkan eksistensi Allahmu sebelum agama Islam itu muncul di Jazirah Arab 610 sampai dengan 632 Masehi. Ayo kita gunakan logika kita, Faruk. Kalau nggak mampu jawab, Faruk ngomong jujur aja biar saya tahu. Oh iya, Faruk nggak mampu menjawab. Ya, tolong ya. Faruk jawab menggunakan data dan menggunakan dalil. Sebentar, teman-teman Kristen, kencengin dulu tap-tap layarnya, diposting-posting ulang, di-share-share ulang, biar roomnya aman, roomnya tidak gampang nunggak. Kalah PK, kalah debat, menangis kau. Ayo Faruk, jangan terlalu banyak. Aku cuma sampai jam 4. Aku jam 4 soalnya aku mau berangkat ibadah. Jam 4:30 aku mau berangkat ibadah. Silakan. Gak ngerti aku mau ngomong apa lagi, Ki. Memang gila kau betul, Ki. Itulah kata-kata yang bisa aku sampaikan sama kau, Ki. Gila memang. Di satu sisi kau akui Yesus datang tidak bawa agama, di sisi lain kau bilang Kristen agama. Gila. Gila. Di satu sisi kau katakan, ya, Tuhanmu itu tidak pernah menciptakan agama. Di sisi lain kau bilang Kristen itu agama tuh. Gila. Gila itu. Gitu loh. Yang kutanya, kan siapa yang mengatakan Kristen itu agama? Kalau kau sudah akui Yesus tidak pernah bawa agama, Yesus tidak pernah, Tuhan kau tak pernah menciptakan agama, maka jangan kau angkat tema logika beragama Islam dengan Kristen. Kau kan tidak akui ternyata Kristen itu bukan agama. Berarti orang-orang Kristen adalah orang-orang yang tidak beragama atau agnostik. Ya kan? Kristen kan bukan agama kata dia. Berarti orang Kristen adalah orang yang tidak beragama. Ngapain aku diskusi tentang akal, logika kepada orang yang tidak beragama? Ngapain lagi gitu loh. Makanya aku bilang, ya, silakan Ki kau jadi Kristen loh Ki, tapi pada waktu yang sama jangan kau matikan akalmu. Bayangkanlah mamamu Ki yang melahirkan kau, membesarkan kau, menyusui kau, menafkahi kau, berharap dia besar kau berguna bagi bangsa dan negara. Ini kau menghabis-habisi beras subsidi kerja kau. Kepalamu yang membesar, badanmu yang membesar, otakmu tak berkembang. Apa ditanya, apa yang kau jawab? Muncul kau lagi di sini sok jadi apologet kau, longormu gak ketulungan. Di dalam KPR 11 nomor 26 tidak ada kata agama. Kali pertama murid-murid itu disebut Kristen. Bukan di situ dikatakan disebut dengan agama Kristen. Aku tidak mengingkari untuk diskusi sama kau, silakan. Tapi jangan kau bikin gitu apanya temanya seakan-akan kau memperkenalkan ke orang Kristen itu agama. Sementara Bibelmu sendiri, narasimu sendiri mengatakan, ya, dalam Bibel kalian itu tidak pernah disebutkan Kristen itu agama. Yesus pun datang ke dunia ini tidak bawa agama Kristen, apalagi Paulus.
Terus kau bertanya kepadaku, pertanyaanmu tadi tentang iman Islam, ya kan? Bagaimana aku bisa menjawab Ki? Bagaimana aku bisa diskusi Ki sama orang gila Ki? Kau minta pertanyaan kau dijawab, sementara pertanyaanku kau anggurin. Kalau pemerintah mengatakan Kristen itu agama, ya, aku pun tahu. Gak perlu kau jelaskan itu. Makanya tanggal 25 kalian joget-joget, tahu aku. Gak perlu kau sampaikan di sini. Tertulis di KTP-mu, tapi jangan kau jawab pemerintah. Yang ku tanya dalam Bible kau, siapa yang katakan Kristen itu agama? Kalau Islam jelas dia Ki. Nih, ada datanya. Ali Imran yang mengatakan kami itu agama Islam, bukan kami tapi Allah. Terus kau katakan, bagaimana Allah menciptakan agama? Memang kau bengak. Agama itu tidak diciptakan, tapi diturunkan. Maka ini dikatakan di sini din, ad-din, nih din. Din ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia disebut dengan agama. Agama ini bukan ciptaan tapi ajaran. Kalau di dalam kehidupan manusia sehari-hari, ini hukum, aturan dan peraturan, itulah agama atau din itu tadi. Memang kau bengak, kau bilang pula, kayak mana Tuhan mau menciptakan agama? Bengak. Ya nggak aja kau, ya. Sesungguhnya agama, jelaskan Ki, ada kata agamanya, ada kata Islamnya. Ini buktinya aku waras. Kalau ditanyakan sama aku, siapa yang mengatakan Islam itu agama? Allah. Di mana tertulis Ali Imran ayat 19. Kalau kau ditanya siapa yang mengatakan Kristen itu agama? Yesus datang gak bawa agama. Tuhan kami tidak bikin agama. Lantas kenapa kau bilang Kristen agama? Ya. Cair dong, diberkatilah Bang Moyin. Setelah ini kita boleh diskusinya lanjut, tapi kau katakan dulu, Faruk, Kristen itu bukan agama berdasarkan Bible kami, katakan dulu. Setelah itu kita lanjut diskusinya Dinda ya. Aku dulu Oke, berdasarkan Bible teman-teman, kami. sebentar teman-teman ya. Sebentar. Silakan. Aduh. Ya silakan di-mute Faruk. Ya teman-teman, ternyata Faruk ini selain longor, ya kan, selain bengak, yang bisanya cuma ngomong tungki, ternyata dia ada budek-budeknya sedikit. Faruk, dari awal saya bilang tadi dengan Faruk Sianipar, Tuhan kami tidak membuat agama. Dari awal, agama itu buatan manusia di dalam iman Kristen. Karena Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Faruk Sianipar. Nah, orang-orang yang menjadi pengikut Kristus ini yang pertama kali yang menerima ajaran Yesus pertama kali di Antioquia disebut Kristen. Dari tadi saya sudah jawab itu Faruk. Makanya berkali-kali ku bilang dengan Faruk, ketika kau berpindah boleh Faruk, tapi jangan tiap hari kau bentur-benturkan kepalamu ke tembok. Jadi kan gendang telingamu itu terpengaruh. Orang ngomong apa, kau jawab apa. Memang berat ya teman-teman ya. Nah, kita ini sedang bahas logika dalam beragama. Itu yang sedang kita bahas temanya, logika dalam beragama. Kristen diakui sebagai sebuah agama yang sah di seluruh dunia. Nah, tiba-tiba muncul sekonyong-konyong koder ini teman-teman, si Bruk Longor ini muncul ingin menentang itu. Seluruh dunia mengakui Kristen itu sebagai sebuah agama yang sah. Faruk, di seluruh dunia. Tiba-tiba muncullah si Longor ini ingin menantang itu. Saya tanya Faruk, di mana bukti eksistensi Allahmu Faruk? Sebelum agama Islam itu muncul di tahun 610 sampai dengan 632 Masehi. Mana? Memang kalau Farukinya teman-teman ya, aku nggak tahu ya.
Faruk ini nih memang kadang-kadang nih mereka ini luar biasa loh. Nanti tiba-tiba ngomong ada komal-komal 25 Desember hari mualaf sedunia, legalitasnya nggak ada. Itu tiba-tiba mau menantang lagi Kristen itu bukan agama. Memang kadang-kadang kau ini Faruk ya, memang berat. Shh, waktu saya. Kau jawab pakai data dan pakai dalil. Kalau memang agama Islam itu dari Tuhanmu, di mana sebelum agama Islam itu muncul tahun 610 sampai dengan 632 Masehi, mana buktinya? Agama Islam itu udah ada sejak semula, mana ada? Mana datanya? Hah? Mana? Makanya Faruk, kau boleh mengatakan saya ini master Bibel, ya kan? Kata Faruk nih teman-teman, Bang Hunter terima kasih. Saya ini adalah master Bibel, saya ini adalah master tungki, gitu loh. Pas, jangan kau bilang master Bibel, nggak pas. Ayat Alkitab pun kau comot-comot. Mungkin kalau diskusi kau lebih banyak ngomong tungki dibandingkan ngomong yang lain. Kau bilang aja saya ini master tungki, gitu, gampang. Gitu. Atau master gila. Kau kan sering ngomong gila tuh. Kau bilang aja saya ini Faruk master gila, gitu. Aduh, ditanya apa, dijawab apa. Yang saya tanya, tunjukkan eksistensi Allahmu Faruk. Kalau memang Islam itu dari Tuhanmu. Agama Islam itu kan baru ada 610 sampai dengan 632 Masehi Faruk. Mana buktinya? Kalau memang Islam itu sudah ada sejak semula. Buktinya mana? Faruk. Aduh, kenapa baru turunnya 610 sampai dengan 632 Masehi? Gunakan logikamu, gunakan akalmu Faruk. Kalau saya gunakan logika saya. Oh iya, memang benar di dalam Alkitab Tuhan Yesus tidak pernah membawa agama. Tuhan Yesus tidak pernah membawa agama Kristen, betul. Tetapi ada penjelasannya. Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Itu. Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Orang yang percaya Kristus ini adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang menerima ajarannya, Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26, itu yang disebut Kristen. Ya, udah habis waktunya. Dari tadi. Aku jelaskan, aku jawab pertanyaan. Dari tadi saya ngomong. Ya. Marah, emosi. Itulah. Emosi. Ya. Fix ya. Emosi. Oki sudah mengakui Kristen itu bukan agama. Jadi orang-orang yang mengatakan dirinya Kristen adalah orang-orang yang tidak beragama. Karena apa? Karena Kristen itu tidak disebut oleh agama, tidak bisa disebut agama. Oke, sendiri yang bilang berdasarkan penjelasan dari Yesus dan juga Bible itu sendiri. Berarti boleh, silakan teman-teman yang beragama Muslim memandang Kristen itu sebagai agnostik misalnya. Terus Oki berkata, Faruk, Muslim itu kan adanya di akhir abad ke-7. Buktikan kalau eksistensinya Muslim itu sudah ada sejak dulu. Dinda. Itu ini buktinya kami orang beriman. Apa yang kami katakan, apa yang kami imani selaras dengan apa yang ada dalam Bible, dalam Al-Quran kami. Dalilnya mana? Surah Al-Hajj ayat 78. Kalau kau udah jujur mengakui Kristen bukan agama, aku jawab pertanyaanmu, baru kita mulai diskusinya. Ini Dindanya. Sebentar. Nih. Bisa baca Arab Dinda? Oh nggak bisa lah ya. Kan kau bilang tadi kan, mana di dalam Al-Quran datanya dikatakan Muslim itu, Islam itu sudah ada sejak dulu. Nih, berjuanglah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama nenek moyangmu yaitu Ibrahim. Dia Allah telah menanamkan kamu orang-orang Muslim, telah menamakan kamu orang-orang Muslim, sekali lagi Dinda, telah menamakan kamu orang-orang Muslim, sekali lagi Dinda, telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu. Allah sendiri
Dalam surah Al-Hajj mengatakan, kami sudah dinamakan Muslim sejak dahulu. Sementara ayat seperti ini tidak ada dalam Bible, di mana dikatakan oleh Bapak, sesungguhnya Bapak telah menamakan kamu sejak dahulu Kristen. Sesungguhnya Yesus telah menamakan kamu sejak dulu Kristen. Yesusnya di mana? Paulusnya di mana mendeklarasikan Kristen dalam KPR 11 nomor 26? Makanya aku bilang sama kamu, Dinda, ya, yang ada padamu itu bukan iman tapi hayalan saja. Terima kenyataannya. Kristen itu terbangun dari hayalan-hayalan dan halusinasinya Paulus yang diserap dari ajaran paganisme. Lalu dia mengarang cerita dengan halusinasi dia, pertemuan ke Damsyik dengan sosok cahaya. Sementara Maria tidak pernah melahirkan Yesus dalam bentuk cahaya. Kristen itu halusinasinya Paulus yang dinyatakan oleh kalian. Bapak nggak pernah sebut Kristen, Yesus nggak pernah sebut Kristen, gitu loh. Bahkan malaikat itu nggak pernah menyebut Kristen dalam Lukas 1:31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah kau damai dia Yesus, dan dia akan jadi Tuhan bagi Kristen. Karena cuman Kristen yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Sementara Bani Yakub tak pernah menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Ketuhanan Yesus itu hasil dari halusinasi, angan-angan dan hayalan Paulus. Terima kenyataan, nangis. Kalau kami punya legalitasnya semua, Dinda, gitu loh. Makanya Dinda, ya, sadarlah kalian, bertobatlah kalian dari halusinasi. Makanya ketika kalian berbicara itu nggak pernah nyambung. Ditanya apa, jawabnya apa. Karena apa? Kalian berhayal Yesus Tuhan padahal utusan. Kalian berhayal Yesus janjikan kalian surga padahal kena usir, Matius 7:21-23. Kalian berhayal Yesus pernah memberikan pengajaran Kristen padahal perempuan Kanaan, Matius 15:26, ketika minta tolong sama dia dikatakannya anjing. Jadi anjing kok bangga kok Kiki? Di situ letak bengakmu lagi, dikatain anjing bangga. Bahkan dikatain babi bangga, jangan berikan mutiara kepada babi. Ya babi pula. Sorry Ki, udah paham Dinda ya, udah jawab ya. Oke, siap teman-teman. Ya, kita buktikan ya teman-teman ya. Oke, siap. Oke teman-teman, silakan di-mute. Faruk tadi ngomong. Closing statement aja ya, aku asar Ki, ntar lagi Ki. Ya kan aku mulai, nanti habis ini Faruk 10 menit baru aku. Nggak usah lagi, kau aja lah. Jangan. Waktu saya jangan takut. Masih 15 menit. Kau aja, kau closing aja, habis ini nggak Oh takut, oke. Teman-teman, ya Faruk Sianipar tadi mengatakan gini teman-teman, Kristen itu adalah hasil halusinasi dari Paulus, mengikuti ajaran paganisme, ajaran yang menyembah berhala, tapi dia menggunakan congornya, tidak menggunakan data dan dalil. Beda kelasnya dengan orang-orang Kristen ketika berdiskusi. Sekarang aku tunjukkan Faruk, ketika kau memframing Kristen itu adalah ajaran paganisme tadi, sekarang aku tunjukkan Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri. Faruk, sini. Jangan terguncang kau Faruk. Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri. Sirah Nabawiyah. Saya bacakan. Begitu pula kisah kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala yang menjadi fenomena terbesar dari agama orang-orang jahiliyah yang menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim. Mereka juga mempunyai beberapa tradisi upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan Amr bin Luhai. Di antara upacara penyembahan berhala yang mereka lakukan adalah mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya berkomat kamit. Selamat datang di kebenaran. Ini yang kedua sakit ini Faruk. Ini yang kedua sakit.
Mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, merunduk dan sujud di hadapannya. Jedor kon, selamat datang di kebenaran. Faruk, sampai detik ini kalian masih tawaf nggak, Faruk? Sampai detik ini kalian masih tawaf nggak? Kalau saya pakai data Sirah Nabawiyah Al Mubarakfuri, tidak modal congor. Siapa yang mengikuti ajaran paganisme? Siapa? Saya pakai data, membaca. Kau pakai congor. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, Faruk Haji mengatakan agama nenek moyangmu Ibrahim. Kau buktikan Ibrahim itu beragama Islam. Sayang kau udah mau kabur ini. Kalau nggak aku bikin tebera-bera kau, Faruk. Kau buktikan Ibrahim itu beragama Islam. Itu yang pertama. Sayang kau mau kabur. Yang kedua, teman-teman, dia tadi mengatakan, oke, Islam itu tidak diciptakan. Ini omongan Faruk ya. Makanya saya menjebak tadi bertanya, Faruk, Islam itu diciptakan atau tidak? Oke, Islam itu tidak diciptakan. Islam itu adalah sebuah ajaran. Faruk, Matius pasal 28 ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26. Orang-orang yang menerima ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu yang disebut Kristen. Selamat datang di kebenaran. Selamat datang di kebenaran, Faruk Sianipar. Kau sendiri yang mengatakan tadi Islam itu adalah sebuah ajaran. Lo sama. Orang-orang yang menerima Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang mengikuti ajarannya yang diperintahkan di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20, itu yang disebut orang Kristen. Makanya di Antioquia itu, Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26, orang-orang yang menerima ajaran itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, makanya kurang-kurangi kau bentur-benturkan kepalamu ke tembok. Ya Faruk ya, itu kurang-kurangi kau ngomong gila, kurang-kurangi kau ngomong tungki. Ya Faruk ya, kau kurang-kurangi. Oh, jadi jelas ya teman-temannya, kalau kita pakai data dan pakai dalil, siapa yang mengikuti ajaran paganisme? Siapa yang menyembah berhala? Kita pakai data. Faruk pakai congor. Itu bedanya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menabur. Terima kasih banyak juga untuk Faruk Sianipar. Mungkin besok kita akan live lebih pagi teman-teman, karena hari ini saya mau berangkat ibadah dulu. Terima kasih ya Faruk ya, selamat beribadah. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan Faruk. Ini tidak lebih dari sekedar diskusi. Ya. Kau udah nggak menanggapi toh? Udah nggak menanggapi kan? Udah kan? Kau mau sholat kan? Ya udah, kau sholat lah dulu. Penting kan sholat dulu. Aku juga mau berangkat ibadah soalnya. Ya, siap-siap. Terima kasih.